Salam saudara, kita kembali mengikuti acara yang menarik ya, yang ditunggu-tunggu Menjawab Trinitas. Ini episode ke-22. Saya dengan Bapak Pendeta Dr. Yehuda akan membahas. Silakan baca Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 48 tahun, menikah, seorang pengusaha. Kegalauan saya mengenai Allah Bapa dan Allah Anak selama ini terjawab. Saat baca ayat-ayat Alkitab, lebih masuk di akal kalau Tuhan Yesus beda dengan Allah Bapa. Termasuk dalam doa Bapa kami, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di bawah nggak penting, tapi jadi penasaran aja Pak, supaya menyeluruh pemahamannya. Yang pertama pembahasan di episode 12, Yohanes 17 ayat 5. Ya ini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi benar bahwa Tuhan Yesus sudah ada sejak sebelum diciptakan. Mohon konfirmasinya. Karena di episode 4, kalau saya nggak salah mengerti, Bapak bilang tidak ada informasi jelas di Alkitab terkait kapan Tuhan Yesus mulai eksis. Ya memang tidak jelas. Betul. Dan itu tidak terlalu kita persoalkan. Yang penting bagaimana Yesus menjadi manusia 100%. Ya. Oke. Tapi mengenai Lukas 17 itu sudah dijelaskan rasanya ya. Yohanes 17 ayat 5. Iya, itu dijelaskan di dalam Logos dan jelas sekali. Coba dengarkan. Oke, terus. Baik. Yang kedua, di episode 12 juga Bapak bilang bahwa Allah Bapa sudah tahu bahwa manusia akan berdosa, sehingga sudah menyiapkan anak domba. Jadi apakah Allah Bapa sudah tahu Adam akan gagal? Tentu sudah tahu, tapi kita tidak boleh menghubungkan kematahuan Allah dengan kita. Nggak bisa ketemu, karena Allah di luar waktu. Terus. Ya. Di Logos episode 3, Bapak juga ada mengatakan kelahiran Tuhan Yesus dan Adam paralel. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Yesus lahir tanpa hubungan pria wanita, aseksual. Adam juga aseksual. Oke. Bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Allah Bapa yang dikirimkan untuk memimpin anak-anak Allah kita ini? Ya. Terima kasih Pak. Roh Allah itu rohnya Allah, bukan pribadi milik orang lain. Oke. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari 0813 sekian-sekian. Shalom, saya mau bertanya, jika di kekekalan, apa kita bisa melihat Yahweh? Karena Pak Eras tadi bilang ciri-ciri Yahweh tidak bisa mati dan tidak bisa dilihat. Oh ya, tidak bisa dilihat, tapi Yesus merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus mewakili Bapa. Melihat Yesus, melihat Bapa. Dari nomor 0821 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya mau tanya, bagaimana dengan pemahaman yang selama ini dipercayai bahwa Allah turun ke dunia menjadi manusia atau inkarnasi? Ya, mesti kita harus belajar lagi dengan tekun, dan saya akan membahas ini di monoteisme ke depan. Saya akan menjawab pertanyaan ini dalam seri seminar panjang. Terus. Dari seorang pria berusia 68 tahun, menikah, wira swasta. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengenakan logos waktu di sorga? Apakah karena di sorga tidak ada persoalan, atau supaya dapat menjadi contoh untuk kita, sehingga Yesus memasukkan logos selama di bumi? Saya percaya dengan penjelasan Pak Erastus, semoga seminar ini menjadi berkat dan tidak membuat atau menimbulkan pertentangan sesama umat Kristen. Terima kasih. Pertanyaan ini berangkat dari premis. Ya. Ya kan? Jadi kalau premisnya tidak sama dengan premis saya nggak bisa menjawab. Yesus itu diperanakan oleh Allah melalui Maria. Waktu menjadi manusia, Yesus itu nol, starting dari nol. Maka dikatakan dia bertambah besar, bertambah hikmatnya, ya tahu? Nah, dia belajar mengenakan logos. Karena dia menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Ya, jadi tidak langsung brek. Jadi manusia yang cerdas, dilahirkan ya belum 5 bulan sudah nyanyi, bukan begitu ya. Jelas ya. Jelas. Cukup itu aja jawaban kita deh. Cukup ya. Amin. Teruskan. Berikutnya dari 0813 sekian-sekian. Shalom Om Eras Bapak Rohaniku. Saya sudah mengikuti khotbah Bapak mulai awal menikah, yaitu tahun 2011. Jadi saya tidak meragukan ajaran yang Om Eras atau Pak Eras ajarkan bahwa itu pasti datang dari Bapa di surga melalui Roh Kudusnya. Saya percaya juga bahwa Om Eras juga sangat menghormati Tuhan Yesus dan mengabdi sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Amin. Saya senang dengar begini. Karena memang saya hidup dan melakukan itu. Ya.
Terus Saya bisa melihatnya dari cara Om Eras berdoa yang tidak sembarangan ketika memanggil yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Om untuk pengajarannya. Saya juga ikut merasakan sakit Om kalau Om dikatakan sesat, ngawur, dan lain-lain. ya kita tunggu aja di pengadilan nanti. Ya, Ya. tenang saja. Belum pengadilan di bumi ini pun Tuhan akan menunjukkan kebenarannya. Ya. Tapi kita tidak boleh marah, menyimpan dendam, dan membalikkan dan mengharapkan orang dipermalukan. Tidak usah. Ya, tunjukkan perilaku Kristiani, karakter Kristus yang lemah lembut. Oke, terus. Seperti Yusuf yang difitnah Tante Potifar, saya percaya semua bisa dilewati Om Eras. Amin. Ya. Untuk pertanyaan saya seputar Logos, Logos 1 mungkin ya. Kalau Tuhan Yesus mengosongkan diri, artinya dulu pernah ada memerintah di sorga lalu mengosongkan diri seperti manusia, atau memang belum pernah ada tapi dengan berjalannya waktu semakin dipenuhi oleh Logos Om? Pengertian mengosongkan diri itu bukan dari Allah jadi manusia. Dari manusia yang tidak berdosa, rela menjadi manusia yang dianggap berdosa, taat kepada Allah, tidak bermaksud mengambil keserupaan dengan Allah. Ya. Tidak berpikir bahwa serupa dengan Allah itu bisa diambil atau dirampas. Harpakmos, ya. Jadi pengosongan diri itu bukan dari Allah jadi manusia. Jadi manusia yang tidak bersalah, merela taat, tidak berpikir untuk merampas keserupaan dengan Allah. Jadi memang dia belum pernah sejajar dengan Allah, tapi dia tidak mau menyamai Allah. Itu maksudnya ya. Oke. Mau ditambahkan? Kalimat terakhir Pak, ini sebab kalau Tuhan Yesus belum pernah memerintah di sorga, berarti Lucifer yang jatuh sudah ada lebih dahulu. Iya, sudah ada lebih dulu. Betul. Ya, baik. Betul, Tuhan berkati. Ya, oke. Ya, selanjutnya Pak dari 0812 sekian. Shalom Pak, yang saya tangkap dari pemahaman Bapak sampai sesi 13 adalah bahwa Yesus itu tidak pernah ada dahulu. Dia eksis saat lahir dan menjadi Allah, Tuhan, dan lain-lain setelah menyelesaikan tugas dari Allah Bapa. Namun saya secara pribadi memahami kata kenosis atau kenos adalah dia mengosongkan diri atau melepaskan hak yang mengarah pada yang sudah dimiliki untuk ditanggalkan. Meski itu sebagai sebuah gambaran akan hidup yang merendahkan diri dan taat kepada Allah Bapa. Justru saya memandang pernyataan Paulus tersebut sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa Yesus itu ada sebelum kelahirannya sebagai manusia di bumi. Bahkan kata yang diterjemahkan merampas yang sebenarnya muncul sebelum kenos juga mengarah pada kesamaannya dengan Allah Bapa yang tidak dipertahankannya. Mengarah pada petunjuk bahwa dia ada sebelum dia lahir. Kalau dia sudah memiliki kesetaraan, dia tidak perlu merampas. Ya. Karena dia belum pernah, dia mau merampas. Kalau mau, tapi Yesus tidak melakukannya. Oke. Ya. Kemudian bagaimana dengan masuknya Yesus ke dalam janin Maria yang kelihatannya berkaitan dengan apa yang dikatakan di Alkitab? Aku datang dan keluar dari Bapa. Maksudnya adalah bahwa Yesus itu sebenarnya bukan anak Maria dan Yusuf. Ya. Itu maksudnya. Ya. Saya periksa kata Yunani, kata dari diartikan dari dalam. Bahkan datang dan keluar itu pun memiliki pengertian berasal dari. Oke. Ya. Oke. Nanti kita akan bahas di monoteisme ya. Ya. Kan dulu saya pernah menyebut kata ini ada kesalahan sebut kayaknya. Ekserkoma itu. Ya. Nanti kita akan Ya. perbaiki. Oke. Meski Bapak katakan kitab Injil Yohanes harus dipahami secara filosofi, mungkin boleh Bapak menjelaskan detail pemahaman gnostik dalam ranah unsur filsafat Yunani yang dipandang dahulu sebagai kebenaran tertinggi yang ingin dilawan oleh Yohanes. Dulu ya, Ya. Gnostik itu meyakini adanya logos. Logos itu istilah dari Yunani sebenarnya. Ya. Logos itu memiliki dua natur. Ya. Natur manusia dan natur ilahi atau natur dewa. Sehingga logos itu bisa menjadi perantara antara yang ilahi dan manusia. Ya. Itu yang mestinya dilawan. Justru itu yang sekarang diakui dalam diri Yesus. Nah, ini betul-betul absurd ya. Ya. Tapi baiklah, kita tidak mau ribut dengan mereka yang mempercayai itu. Nanti kita lihat Ya. ya kebenaran itu. Betul ya Pak? Iya. Ya udah. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak dari 0811 sekian. Terima kasih Pak Eras, penjelasan Bapak super sekali. Puluhan tahun saya cuma terima saja konsep Allah Tritunggal. Sekarang saya bisa memilah siapa Yahweh, Tuhan Yesus. Saya sekarang baca Alkitab sangat ringan setelah kuliah Bapak ini. Ya.
Sejak kecil dia ada di gereja Protestan, Iya. mainstream, kemudian pindah ke gereja karismatik ya. Iya, Tapi sebagai puji Tuhan akademis. sekarang dia Mengikuti. mengerti kebenaran. Oke, teruskan. Baik. Berikutnya dari 0852 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya pendengar khotbah dan seminar-seminar yang setia sejak 2019. Gereja saya bukan GSKI, tapi saya aktif pelayanan sebagai majelis gereja 17 tahun yang lalu sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan saya terkait kenosis atau monoteisme, Pak. Jika Yesus anak Allah yang adalah Tuhan Juru Selamat yang dipilih Yahweh, artinya ada 2 pribadi yang aktif. Bahkan ada 3, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang benar-benar terpisah, di mananya letak monoteismenya? Jadi Ya, baik Pak. monoteismenya begini. Allah itu esa. Firman itu perkataan Allah, bukan pribadi lain. Firman roh itu rohnya Allah, bukan roh pribadi lain. Makanya kalau dikatakan Yesus lahir dari Roh Kudus, itu bukan anak Roh Kudus atau anak pribadi lain, itu anak Allah. Karena roh Allah itu, Roh Kudus itu rohnya Allah. Itu monoteisme. Ya. Dan Yesus itu anak Allah. Bukan Allah Bapa, tapi dia juga adalah Allah. Lah Bapaknya Allah, anaknya Allah. Iya, Cukup jelas. jelas Pak. Terus, Pertanyaan kedua, posisi sekarang Yesus sebagai Tuhan apakah masih tunduk atau tunduk atas perintah Elohim Yahweh dalam melakukan kuasa mujizat dan kuasa-kuasa lainnya, atau sudah sesuai kehendak Tuhan Yesus sendiri? jadi Yesus itu menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya jelas ada di dalam, ya sebagai subordinasi Allah, dibawahi Allah. Oke. Ya. Berikutnya dari 0813 sekian-sekian. Shalom, dalam seminar Logos sesi 20, Pak Eras berkata bahwa Yesus itu bukan firman, bukan Allah. Bukan Allah Yahweh maksudnya, bukan Allah ya. Yahweh, iya. Tapi dia Allah juga. Terus, Sebab firman itu milik Allah. ya. Ya. Yesus hanyalah sosok anak manusia yang dikenakan firman, atau di mana firman itu diaplikasikan melalui pribadi Yesus, atau dinyatakan kepada manusia melalui Yesus. Jika benar segampang itu pengertiannya, kepada siapa Yahweh berdialog dan mengajak, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. dalam Kejadian 1:26. Kalau dengan kacamata Trinitarian itu menunjuk Yesus dan Roh Kudus. Tapi nanti akan saya bahas di monoteisme. Sebab di dalam Yohanes di dalam Kejadian 1 itu yang ada apa? Amar itu. Iya, bukan dapat. Yomer ya. Wayomer. Wayomer, wa itu maka ya. Maka. Wayomer, maka berkatalah, to say, to speak. Nah, masuk perkataan lalu jadi manusia. Kan tidak. Makanya di Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Kalau dia di sini logos, masa penciptaan dilakukan oleh seorang logos? Sedangkan kitab Kejadian itu ada roh Allah melayang, ada Elohim, ada firman kalau dipercayai itu. Tapi di Yohanes 1 ayat 3 kok hanya logos, itu menunjukkan bahwa logos itu Allah sendiri. Itu monoteismenya. Iya. Oke, teruskan. Berikutnya merujuk kepada pribadi siapa saja firman ini. Ayub pasal 5 ayat 8, Yeremia 23 ayat 18 dan 22. Jika benar yang dipahami Pak Eras bahwa dalam kekekalan hanya ada Yahweh, sedang roh dan firman ada di dalam dia. Masakan dia berkata-kata bermusyawarah dengan dirinya sendiri. Terima kasih dan Tuhan Yesus Di memberkati. kitab Ayub, Allah berbicara kepada anak-anak Allah. Iya. Ada namanya sidang ilahi, itu disebutkan beberapa kali. Dan di dalam karyanya Allah selalu melibatkan makhluk surgawi. Ya. Bahkan bukan tidak mungkin makhluk surgawi itu menjadi utusan Allah yang menggunakan nama malak Yahweh. Tapi bukan Yahweh sendiri, bisa-bisa. Ya. Oke? Bisa teofani atau penyataan Allah. Oke, cukup? Ya. Teruskan. Dari nomor 0811 sekian-sekian. Kita ini keturunan Allah. Apa ini harus diartikan letterlek atau mungkin waktu Paulus menulis itu sebagai bahasa kiasan yang maksudnya kita ini adalah ciptaan Allah? Enggak, itu gen. Bukan sperma. Jadi gen itu keturunan dalam arti Allah menaruh rohnya di dalam diri kita. Bukan roh Allah, tapi roh manusia. Maka roh manusia harus kembali kepada penciptanya waktu Allah menghembuskan nismat hayim di dalam tubuh manusia. Oke, terus?
Izin bertanya Pak, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 29-30. Apa makna ayat di atas yang diucapkan Yesus waktu Yesus hidup di dunia? Maksudnya apa itu? Kalimat ini, Bapa lebih besar dari Yesus itu ya hanya memang lebih besar karena ya. domba itu milik Bapa. Yesus dipercayai untuk mengembalakan. Bapa dan Yesus itu satu. Ya. Satu dalam pengembalaan maksudnya. Ya. Amin. Ya. Jadi bukan apa-apa, Yesus Bapa lebih besar karena Bapa yang punya domba, bukan Yesus. Ya. Yesus menerima domba dari Bapa untuk digembalakan. Terus. Oke, Pak. Ini pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana dengan hamba Tuhan yang memobilisasi jemaat dan pengikut untuk membangun gereja, membuat proposal untuk mendapatkan dana? Ya, kalau memang Tuhan suruh begitu ya nggak salah. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak suruh ya dia salah. Ya. Lalu pertanyaan yang terakhir mengenai anak tunggal. Tetapi di Alkitab beberapa ayat mencatat bahwa ada anak-anak Allah yang lain. Ya, anak tunggal itu, kata tunggal tidak hanya menunjuk satu. Tunggal itu artinya unik, tidak sama dengan yang lain. Ya. Monogenes. Ya. Oke, teruskan. Ya. Baik, dari nomor 0823 sekian-sekian. Ya. Shalom Om Eras yang Ya. terkasih. Ya. Ini penanya adalah seorang pria berusia 47 tahun. Ingin bertanya beberapa hal terkait logos. Tetapi sebelum itu saya mau dengan sungguh hati berterima kasih buat pengajaran-pengajaran Om selama ini. Saya mengikuti khotbah-khotbah Om dengan serius sejak dari tahun 2016. Sungguh pesan-pesan yang Om Eras sampaikan membuat saya tetap kuat walaupun pada saat itu didera masalah-masalah yang sangat rumit. Ya. Saya sebenarnya berasal dari sinode karismatik yang memiliki aras pengajaran yang sangat berbeda dengan GSKI. Namun sering berjalannya waktu setelah mendengar pesan-pesan Om, saya memutuskan untuk merefleksi iman saya yang saya anut selama ini sebagai bentuk perenungan untuk evaluasi diri. Saya menemukan ternyata benar ada hal-hal yang sangat keliru dalam memandang ajaran Alkitab, sebagai contoh pengajaran tentang lahir baru. Dalam sinode yang lama, orang-orang yang telah dibaptis selalu diberi ucapan selamat lahir baru. Demikian pula mereka yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga selalu diberi ucapan yang sama. Padahal lahir baru itu ditandai oleh perubahan cara berpikir atau metanoia dan perubahan kodrat metamorfose. Sebagai akibatnya kekristenan yang ada di lingkungan saya dulu adalah kekristenan ecek-ecek, atau bisa dibilang sangat rendah kualitasnya. Sorry to say that, Om. Pada akhirnya saya nekat memutuskan untuk meninggalkan sinode yang lama dan sekarang sudah bergabung dengan GSKI. Nah, terkait dengan logos yang saya mau tanyakan adalah yang pertama tentang praeksistensi Tuhan Yesus. Pada seri logos yang ke-20, di situ Om menjelaskan tentang kitab Yohanes 1 bahwa diksi firman atau membra dalam ayat 1-5 itu adalah Yahweh atau Bapa sendiri, dalam kurung pribadi, gagasan, hikmat. Pertanyaannya, kalau seperti itu berarti apakah Tuhan Yesus tidak ada sebelum datang sebagai manusia? Saya akan jelaskan di monoteisme ke depan ya. Ya. Saya takut saya menjelaskan nanti salah. Oke, terus. Baik, Pak. Yang kedua, apakah Tuhan Yesus yang datang sebagai manusia 100% itu memiliki benih manusia 100% juga? Atau ada benih ilahi di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus? Ya, karena ada bukti ilmiah hasil penelitian ini yang kromosomnya hanya 24, sedangkan umumnya 46. Umumnya manusia kromosom 46. Oke. Seperti itu. Gini saja. Apa Yesus itu seperti Adam? Ya. Itu persis. Ya. Apakah dia manusia? Iya, manusia. Ya. Tapi orang tuh suka nggak ngerti bahwa manusia itu memiliki bahan dari Allah. Ya. Waktu Allah mengebus, itu sesuatu keluar dari Allah di dalam diri manusia. Jadi manusia pun berasal dari Allah. Ya. Kalau dikatakan Paulus manusia itu keturunan gen, karena memang dari Allah. Yesus pun juga dari roh Allah. Jadi apakah benih manusia? Benih Allah mestinya. Ya. Oke? Ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan panjang banget ya. Iya. Belajar mengenai Tritunggal harus melalui dia punya apa? Facebook story. Iya. Facebook story. Oke. Terima kasih untuk ini nomor 0812 sekian. 30 sekian. Iya. Oke, harus ada ini supaya itu. Oh ya, siap. Kita serius ya. Iya. Terima kasih. Lalu juga ada panjang banget nih. 0899 90 sekian. Iya. Ini panjang sekali. Iya. Dan ini nanti sudah janji akan dihubungi Iya.
supaya percakapan tidak bisa melalui ruangan ini. Kan terlalu, ini udah jadi satu buku gitu ya. Karena satu buku ya nanti jadi ini, yang lain juga nggak bisa ini. Nggak bisa terjawab gitu. Ini panjang nih. Ini udah kayak karya ilmiah. Betul. Ya, tapi terima kasih untuk nomor-nomor yang tadi kami sebutkan, karena Anda memiliki kepedulian terhadap acara ini atau episode ini, program ini. Anda mengirimkan pertanyaan, kami apresiasi. Terima kasih ya. Kami tidak menjawabnya karena terlalu panjang ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut ini. Baik Pak, pertanyaan berikut dari seorang pria jemaat GSKI MAG ya. Dear Team Truth ID, Shalom. Saya bersyukur melalui seminar Logos, saya jadi mengerti monoteisme Allah, saya jadi mengenal siapa Bapa dan siapa Yesus. Saya pun kini memahami Tritunggal yang sebenarnya, yang selama ini diyakini 3 pribadi yang sejajar dengan Bapa. Saya masih terus mengikuti seminar Logos Pak Eras sejak sesi 1 sampai sesi 36, tanggal 7 Oktober 2023. Wah, keren ini. Iya. Nah. Banyak sekali yang Tuhan singkapkan melalui seminar yang Pak Eras bawakan. Nah, kalau sudah makin lama, pertanyaan makin nggak ada. Iya. Makin habis makin kan? Jelas, iya. Makin jelas, oke. Iya. Yang awalnya saya tidak tahu, kini menjadi tahu. Dan memang benar-benar takjub dengan kecerdasan Alkitab yang luar biasa. Kecerdasan Alkitab, bukan kecerdasan Erasmus. Iya. Terus? Melalui email ini, bolehkah kiranya saya bisa mendapatkan buku seminar Logos yang sudah jadi? Terima kasih atas kesempatannya. Ini kita harus hargai. Kita kasih itu yang apa namanya? Alfa Omega apa? Coba yang ini khusus. Baik. Yang sudah ada. Aduh, luar biasa. Saya terharu dan senang ya, bukan terharu. Girang gitu. Orang bisa diberkati ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 23 tahun tinggal di Medan. Saya belum pernah bertemu Bapak secara tatap muka, walaupun ada kerinduan besar bisa bertemu Bapak secara langsung. Saya menjadikan Bapak sebagai Bapak rohani saya karena saya dituntun semakin rohani. Pak Eras membimbing saya melalui khotbah-khotbah Pak Eras. Berkaitan tentang seminar Logos, Pak, dan 2 hari yang lalu sudah tayang sesi menjawab pertanyaan seputar Trinitas Biblika. Saya juga sangat diberkati, Pak. Saya juga belajar Alkitab mengenai Logos, dan saya setuju dengan ajaran Pak Eras bahwa Yahweh lah sumber dari segalanya melalui Yesus. Ini ngerti betul nih. Terus dalam Yohanes 1 ayat 3a, panta di auto egeneto, diterjemahkan oleh LAI, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya mempelajari dari bahasa Yunani, Pak, sebenarnya terjemahan kita kurang tepat. Seharusnya bukan kata oleh, tetapi kata melalui. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Sebab makna kata oleh dan melalui itu berbeda sebagai pelaku. Banyak hal yang saya pelajari langsung dari teks asli bahasa Yunani, dan saya setuju dengan pengajaran Pak Eras. Amin. Kemudian Yohanes 1 ayat 3a, kata preposisi dia bersifat genetif. Harusnya diterjemahkan melalui, bukan oleh. Sehingga banyak orang salah menafsir, Pak. Padahal yang benar adalah segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dalam kurung Yesus, oleh Bapa Yahweh. Kita bukan merendahkan Yesus, saya setuju dengan Bapa. Justru dengan menyatakan kebenaran kita sedang menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak gila hormat. Terima kasih Pak Eras, maaf saya tulis agak panjang. Jika Tuhan Yesus menghendaki, kiranya sekali saja saya bisa dipertemukan dengan Pak Eras. Amin. Saya belum selesaikan monoteismenya ya. Nanti kalau sudah monoteisme lebih goncang kali ya. Sebenarnya saya menghindari ini, tapi ya sudah terlanjur bahasa kuyup. Jadi kita berenang sekalian. Kita sudah bahasa kuyup. Jadi kita berenang sekalian deh. Oke, teruskan. Ya, 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Yang dari seorang ibu domisili di Yogyakarta. Shalom Bapak rohani saya yang terkasih. Pak Eras, dalam Matius 26 ayat 53 versi NLT, New Living Translation, "Don't you realize that I could ask my Father for thousands of angels to protect us, and He would send them instantly?" Tidakkah engkau menyadari bahwa saya bisa meminta kepada Bapakku thousands, ribuan malaikat untuk melindungi kami, dan Dia akan mengirimnya secara langsung. Versi FHYH, firman Allah mungkin maksudnya ini, firman Allah yang hidup. Tidakkah engkau tahu bahwa aku dapat meminta ribuan malaikat dari Bapakku untuk melindungi kita, dan Ia akan segera mengirimkannya? Pertanyaan saya, sebagai manusia sepenuhnya seperti kita, mengapa Yesus memiliki kepastian akan hal tersebut?
Karena ada banyak orang Kristen lain yang berasumsi bahwa itu terkait dengan kuasa kealahan Yesus pada saat itu. Atau mungkin keyakinan itu terkait dengan misi penebusan. Atau karena hak prerogatif Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang telah mencapai kesempurnaan sebagai manusia, atau karena hal lainnya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Sebenarnya minta malaikat bukan hanya Yesus. Ya. Kita minta malaikat aja bisa loh. Ya. Tetapi karena kita manusia berdosa, ya, tidak sama dengan Yesus yang tidak bersalah waktu itu. Dia sudah mengenakan morpe Allah, dan dia bisa minta privilege untuk meloloskan dia dari salib. Ya. Dan saya tidak yakin apakah malaikat kudus yang diutus Allah untuk menyelamatkan Yesus dari salib, karena itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Tapi kemungkinan adanya malaikat itu bisa. Tahu maksudnya? Ngeri loh ini. Menjawabnya saya ngeri. Maka saya tidak terus terang. Nanti aja deh. Daripada digoreng orang, saya dianiaya, mendingan jangan dijawab apa adanya. Maksudnya, ya Yesus punya hak untuk itu. Oke, udah cukup itu aja dulu. Oke, terus. Yang terakhir Pak, dari seorang pria berusia 41 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, karyawan swasta. Ya. Selamat sore Pak Eras, semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Kalau boleh tolong dijawab Pak Eras. Yang pertama, jatuhnya Lucifer ke dalam dosa apakah lebih dulu daripada adanya pohon pengetahuan baik dan jahat, atau sebaliknya? Enggak, sudah ada. Sudah ada lebih dahulu. Artinya sudah ada. Namun harus mengerti pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu apa. Pohon pengetahuan yang baik itu kan figuratif. Ya, artinya kalau pohon pengetahuan yang baik dan pohon kehidupan itu kebenaran Allah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sebenarnya bukan dari Allah, itu bisa dari Lucifer. Itu. Jadi belum ada waktu itu. Oke, terus yang terakhir, apakah rancangan penciptaan bumi dan manusia lebih dulu disampaikan sebelum diciptakan oleh Allah Bapa kepada penghuni sorga, termasuk kepada Lucifer? Dalam kurung, apakah belum jatuh ke dalam dosa atau sudah jatuh ke dalam dosa? Setelah jatuh dalam dosa, baru Allah merancang Adam karena mau jadi corpus delicti. Oke? Oke. Sementara sampai di sini, episode 22. Tapi kita perlu mengumumkan bahwa dalam waktu singkat kami akan menyampaikan seminar monoteisme. Itu luar biasa. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.